golongan orang lemah fisik. Penuntut umum, semoga Allah rahmati dan memberkahi. Pagi ini kita dikumpulkan kembali di sebuah majelis yang semoga Allah muliakan, baik yang hadir secara tatap muka, dari catatan ini sudah 120 orang, dan terus bertambah biasanya, serta juga yang hadir di luar Zoom, karena banyak jemaah Islam Madinah juga yang berasal dari luar Jakarta sehingga tidak bisa hadir. Tidak banyak orang yang diizinkan Allah untuk hadir di majelis seperti ini. Saya sampaikan bahwa jemaah Islam Madinah itu 22.000 orang di seluruh grup. Ada 123 grup secara total dengan berbagai tema grup. Dan secara rutin menjelang majelis seperti ini saya sebarkan undangannya. Tapi kita lihat yang hadir adalah orang-orang yang terpilih. Biasanya antara 150 orang maksimum di luar tatap muka ini. Di Zoom juga antara 150, 200, kadang 300 saja. Dari 22.000 orang yang pasti menerima undangan baik secara broadcast maupun posting di semua grup. Semoga itu menjadi hikmah kita bahwa hanya orang tertentu yang diizinkan hadir, yang Allah bukakan hatinya, tenaganya, dan visinya untuk membangun sebuah majelis yang sebagaimana kita sampaikan, Allah sampaikan merupakan bagian dari dalam surga Allah. Pagi ini kita lanjutkan kembali kajian yang sudah berjalan beberapa saat, membahas tentang sifat wudu dan sholat Rasulullah. Secara khusus mungkin saya ulang lagi yang baru pertama kali hadir. Fasilitas sholat kajian ini menyediakan juga toilet bagi ibu-ibu. Biasanya ada yang ada majlis sholat kajian yaitu di pintu belakang. Sedangkan di sebelah kiri saya di pojok kanan depan Bapak Ibu ada pintu untuk WC yang toilet. Silakan dipergunakan. Namun sama-sama kita jaga suasana karena ternyata di ruang Zoom mendengar semua baik yang kita bicarakan kondisi baik-baik. Suara apapun kita coba dengarkan selalu aja. Bagi yang membawa anak kecil semoga tidak ada dijaga supaya tidak mengganggu suasana keheningan dan kekhusyukan majelis ilmu ini. Terima kasih perhatiannya. Alhamdulillah pagi ini telah hadir guru kita yang saya hormati, Ustaz Salim yang biasa kita panggil dengan Ustaz Salim Kibas. Secara khusus istimewa, sekali lagi saya sampaikan pagi ini beliau membawa 10 kotak kue bagi yang hadir di ruang kajian ini untuk diberikan kepada yang bisa menjawab dengan tepat dan benar pertanyaan kuis pasca kajian ini. Jadi mohon kira-kira Bapak Ibu menyimak karena lumayan bisa mendapatkan hadiah kue khusus dibuat buat beliau. Tidak banyak yang bisa menikmati keistimewaan seperti itu. Secara khusus juga setelah 2 pekan lalu, pekan ini beliau juga khusus membawakan 26 kitab yang kita kaji khusus bagi orang yang sudah mendaftar, dan pendaftaran memang dicatat di 2 pekan yang lalu. Mohon maaf bila mana ada keterbatasan. Panitia akan terus mencoba menambah bila mana nanti memang masih ada kebutuhan bagi Bapak Ibu. Selama tentu diharapkan istiqomah hadir di dalam kajian ini. Mari kita mulai kajian ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita, dan semoga Allah memudahkan kita mengambil hikmah, mengambil ilmu yang pasti sangat penting dari apa yang disampaikan oleh guru kita pagi ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak seorang pun di antara kita dapat menghitungnya. Karena itulah yang Dia firmankan, in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kalimat tadi terdapat pada dua ayat, pada dua surat yang berbeda. Pertama, surat 14 Ibrahim ayat 34. Dan yang kedua, surat 16 An-Nahl ayat 18. Kalimat, in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, kita lanjutkan kajian kita di bab yang ketujuh, sebaik-baik amal adalah salat. Antum mungkin akan merasa bosan ya, kok belum sampai pada sifat salat ya. Baik, saya jawab ini. Agama itu kan terdiri dari dua, iman dan amal saleh kan. Pertanyaan saya adalah, mungkin gak orang bisa beramal saleh kalau gak beriman? Iman itu merupakan sumber energi kan, yang menggerakkan hati, kemudian hati menggerakkan anggota badan untuk beramal kan. Teorinya adalah, ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat, salahal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat, fasadal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Dia adalah hati. Jadi tangan itu bisa mencuri atau tidak tergantung komando hati. Mulut itu jujur atau dusta tergantung komando hati. Jadi hati itulah yang menggerakkan seluruh anatomi kita di atas ketaatan atau kemaksiatan. Itu hadis tadi. Dan yang membuat hati menjadi jernih itu apa, Bu? Ibu, ini saya tanya orang apa orang-orangan sawah ya? Antum masih orang kan? Jadi kalau yang membuat hati menjadi jernih itu apa, Bu? Iman. Dalilnya?
Antum dari dulu jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab. Ya, ingat bahwa iman itu pusatnya di hati ya. Makanya Allah menafikan keimanan dari orang-orang Badui karena iman itu belum masuk ke hati kan. Ya, surat 49 ayat yang ke-14. Ya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Allah menyanggah mereka dengan ayat ini. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami baru Islam. Alasannya apa? Kata Allah, lamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Maka iman itu merupakan cahaya. Iman itu merupakan energi yang mencerahkan hati itu. Lihat surat yang sama ayat yang ke-7. Jadi iman itu merupakan energi bagi hati. Ya. Jadi kalau sudah 49 ayat 14, sekarang ayat 7-nya. Di kalimat yang kedua, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan dan Allah menjadikan iman itu menghiasi hati-hati kalian. Karena iman dominan, cinta kepada iman itu mencahayai hati, maka muncullah 3 penolakan. Pertama, menolak kekafiran. Wa karrah ilaikumul kufra. Kalian benci kepada kekafiran. Kebencian pada kekafiran karena iman kan? Ya, wa karrah ilaikumul fusuqa. Kalian membenci segala perbuatan fasik. Wa karrah ilaikumul isyan. Dan dengan iman itu Allah menjadikan hati-hati kalian menolak perkara maksiat. Jadi yang benar itu dari hati yang sehat terdapat jasmani yang sehat. Bukan mensano in corpore sano impossibly. Yang korup itu sehat-sehat nggak badan. Pelacur itu sehat-sehat nggak badan. Preman-preman Ambon itu sehat-sehat nggak badan. Sehat badan, tapi mentalnya sakit. Jelas? Maka benar yang benar kata Nabi tadi. Jiwa yang sehat akan melahirkan fisik yang sehat. Hati yang sehat dan hati yang sehat adalah iman. Iman itu cahaya yang menerangi hati kata Allah tadi. Oleh karena itu, sebelum kita bahas fikihnya, bahas akidahnya dulu kan. Ya, bagaimana Anda beramal kalau tidak ada motivasi? Motivasi itu apa? Ya batahuna fadla minallahi wa ridwana kan. Motivasi itu apa? Menginginkan pahala dan keridhaan Allah bukan? Jelas? Jadi kalau ada orang ngomong gini, lo kalau beramal aja kali, nggak usah cari pahala kayak pedagang aja lo. Ibu-ibu tuh yang ngomong. Ya, karena ibu-ibu kebanyakan sih panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Lengkaplah penderitaan. Jawab aja, dasar Ion, Ibu Oon lo. Ion itu apa? Ibu Oon. Jawab aja bahwa pahala itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada ibadah itu janji Allah bukan? Dan seseorang tanda keimanannya kepada Allah mengimani janji-janjinya bukan? Jelas? Dengan meyakini janji itu dia berusaha sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa Allah itu adalah mitra bisnisnya. Saya suka bilang bahwa hubungan kita dengan Allah hubungan dagang atau bukan? Ibadah kita dengan Allah itu ibadah hubungan perdagangan bukan? Jangan asal jawab. Hubungan kita dengan Allah dalam relasi ibadah itu relasi dagang enggak? Dalilnya. Hah? Ayo jawab. Surat berapa contohnya? Ada 12 surat. Antum, saya nggak catat hafal. Mas antum catat lupa.
Ya, minimal di surat berapa? Surat 9 ayat 111. Surat At-Taubah surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa-jiwa dan harta mereka, Allah barter dengan jannah. Jadi hubungan kita dengan Allah jual beli enggak? Ibu lihat kalimat selanjutnya. Ya, wa'dan haqqan alaihi fit Taurati wal Injil wal Quran. Itulah janji Allah yang benar yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Quran. Kemudian lihat pertanyaan Allah. Wa man awfa bi ahdihi minallah? Siapakah yang lebih menepati daripada Allah? Jokowi, Anies, Prabowo, Ganjar, impossibly. Ya, omong kosong itu semua. Ya, mereka punya keterbatasan untuk memenuhi janjinya. Karena mereka dibatasi oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekuasaan Allah tidak ada yang dapat membatasi. Maka Allah bertanya, "Wa man awfa bi ahdihi minallah?" Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Perhatikan kalimat berikutnya. Fastabshiru bibaikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan bahwa relasi kehambaan kita dengan Allah dan Allah sebagai Al-Ma'bud adalah hubungan dagang. Logika dagang kan dua, Bu. Kalau nggak untung buntung, bukan? Logika dagang apa? Kalau nggak untung buntung kan? Alangkah bodohnya orang bekerja tapi buntung kan? Itu bodoh apa bodoh banget, Bu? Sangat logis kalau orang bekerja ingin cari untung kan? Itu hubungan kita dengan Allah kan? May ya'mal mithqala dzarratin wa amma man thaqulat mawazinu fa ulaika muflihun, kata Allah. Surat 7 Al-A'raf ayat 8 dan 9 kan? Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia adalah orang yang beruntung. Logika dagang enggak? Wa amma man khaffat mawazinu. Dan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Rugi itu logika dagang, bukan? Ya, kalau nggak untung, buntung kan? Maka bagaimana Anda bisa termotivasi mencari untung kalau Anda tidak tahu? Itu namanya bodong, namanya saham bodong. Beribadah kepada Allah nggak ada saham bodong, dijelasin semuanya. Kenapa Anda lakukan ini? Apa pahalanya? Kebaikan apa yang Anda dapatkan? Paham? Ini merupakan tafsir yang merupakan misi para nabi. Para nabi datang untuk apa, Bu? Sebagai mubasyiran wa nadhiran, bukan? Ya, memberikan tafsir, berita-berita yang menggembirakan dan memberi peringatan perkara-perkara yang mesti kita jauhi. Surat 4 An-Nisa 165. Rusulan mubasyirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka Nabi menjelaskan setiap amalan itu apa imbalannya. Itu kabar gembira, bukan? Setiap dosa diberitahu apa sanksinya, kan? Peringatan, bukan? Ya, oleh karena itu orang mukmin itu termotivasi ibadahnya karena adanya targhib, harapan. Ada motivasi yang diberikan di dalam ibadah itu. Seseorang terhalang dari dosa karena adanya khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan-peringatan itu melahirkan rasa takut. Dan tafsir itu melahirkan rasa optimisme. Bayangkan kalau orang kerja tidak punya harapan, tidak punya rasa takut. Ini sama dengan hewan gak ini? Ya, yang mengimbangi iman itu adanya khauf dan roja, bukan? Takut membuat orang tertahan dari maksiat, dan roja, harapan-harapan itu membuat orang bersemangat di dalam
beramal. Dan itu tabsyir, kabar gembira yang Allah kabarkan kepada hamba-hamba. Saya tanya sama antum. Biasanya kebaikan-kebaikan yang ada pada ibadah itu dirasakan di akhirat saja atau dirasakan di dunia juga? Dunia juga. Dalilnya. Antum dari dulu jawab asal-asal atau gimana? Yang herannya kok benar gitu. Ya. Orang yang beriman bertakwa itu wali-wali Allah bukan? Dan Allah berikan kabar gembira tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga. Lihat surat 10 ayat 62 sampai dengan 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Kalau antum dengar wali dalam persepsi NU biasanya hanya NU saja kan? Biasa kiai-kiai saja kan? Allah mendefinisikan wali di sini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti kita ini wali Allah bukan? Hanya mungkin level wali kita paling rendah mungkin, tapi kita wali Allah, tidak mesti NU dulu kan? Apalagi membatasi wali hanya songo, kan itu namanya songong namanya. Paham? Allah mengatakan wali-wali Allah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka antum kalau lihat cerita wali itu pasti NU deh. Muhammadiyah nggak ada yang wali-wali kan? Coba tuh dari cerita kewalian di Indonesia. Nggak ada orang Muhammadiyah diwalikan kan? Yang wali pasti punya basic kayak NU kan? Betul, coba antum lihat cerita kewalian di Indonesia. Pasti basicnya NU deh. Ya, selain NU nggak ada wali kan? Ini persepsi wali yang berbeda dengan Allah tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang mukmin yang bertakwa tentu kadar iman kita berbeda-beda satu dengan lainnya. Sebagaimana takwa kita juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sehingga pada dasarnya kita ini wali Allah, tidak perlu jadi NU dulu, oke? Asalkan beriman, bertakwa kepada Allah, ya, maka tingkat kewalian kita di sisi Allah tergantung kadar iman dan takwa kita. Paham anak-anak? Maka kalau dari Quran dan Sunnah itu pasti cerdas. Ya, kalau belajar tanpa Quran Sunnah jadi on selamanya, dibodohi terus loh. Jadi sapi perahan untuk dibuatin besek dan semacamnya. Lalu apa kata Allah? Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Bagi mereka para wali Allah itu, Allah berikan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya pahala akhirat yang kita dapat dari sebuah ibadah, dari sebuah ketakwaan, tapi kabar gembira di dunia juga kita dapatkan. Contoh apa? Antum punya permasalahan. Dengan takwanya Allah berikan solusi, itu kabar gembira di dunia bukan? Ayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat 65 ayat 2 kan? Siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari masalahnya di dunia maupun di akhirat bukan? Ini merupakan kabar gembira di dunia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan kepadanya rizki melalui jalan yang tidak pernah dia estimasi sebelum. Ini kabar gembira di dunia bukan? Itulah kenapa setiap para ulama menjelaskan kebaikan-kebaikan tiap ibadah sebagai targhib, motivasi. Ya, supaya kita bersemangat dalam beribadah sebagai tabsyir, sebagai kabar gembira dari Allah kepada kita. Ya, contoh saya sholat karena Allah menaikkan derajat, menghapus dosa, itu tabsyir kabar gembira bukan? Saya tanya sama antum, ada nggak di sini orang awak? Ada di siku orang awak? Coba angkat tangan yang orang awak. Masa rendang tuh berapa jam? Masa rendang tuh berapa jam? Termasuk makanan terenak di dunia kan itu rendang. Ya, PBB urusannya sampai rendang diurus. Ya, 7 jam kan masaknya.
Jadi kalau antum tahu antum punya banyak pembeli, kira-kira antum mau nggak masak rendang, Bu? Walaupun mukanya butuh oleh dengan 7 total efek kan? Karena pasti muka antum hitam kan kena asap kan? Yang butuh oleh dengan 7 total efek nggak? Yang menunda 7 tanda ketuaan. Karena orang di api kan lama-lama tua dong, ciut kan? Makanya ibu-ibu kenapa keriput? Karena serang di depan api kan? Ya? Sehingga butuh anti-aging kan? Anti-aging kan? Tetapi karena antum tahu ada seleri yang Anda dapat, Anda bersemangat nggak? Itulah tabsyir, kabar gembira tadi yang Allah kabarkan kepada kita. Ya, ada untung inilah yang memotivasi orang mukmin untuk beramal. Itu alasan pertama. Itu untuk jawab, iyon Ibu Oon, masa beribadah nggak boleh harap pahala Allah yang janjiin. Yang kedua, sifat umat Muhammad yang sejati itu di dalam ibadahnya mengharapkan pahala Allah tabaraka wa ta'ala selain keridhaannya. Surat 49, surat 48, surat Al-Fat ayat 28, ayat 29. Jadi umat Muhammad dalam Taurat dan Injil Allah gambarkan apa? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku dan sujud. Apa yang mereka cari dalam ruku mereka? Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencari pahala atau kebaikan yang terkandung pada sebuah ibadah itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah tabaraka, tidak salah. Yang salah kalau kita mencari keutamaan dari sisi manusia, itu yang salah. Tapi kalau ingin mencari keutamaan yang Allah janjikan, dan janji Allah hanya dapat kita temui dalam 2 sumber, Quran dan sunnah nabinya kan. Karena pahala perkara gaib bukan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah kan. Surat 27, surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka kalau ada orang ngomong gini, lakukan ini pahalanya ini, tanya mana dalilnya. Sebab pahala perkara gaib bukan. Maka tidak boleh dijelaskan kecuali dari yang mengetahui gaib. Ayat ini mengisyaratkan tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang tahu gaib. Pertanyaan saya, mungkin nggak ada makhluk yang tahu gaib? Halo, masih pagi loh, jangan undang marah saya. Ini masih pagi loh, ya. Saya udah capek bikin kue loh. Tapi saya tidak keriput karena saya pakai pengaman waktu masak. Bu, ada kemungkinan nggak makhluk tahu gaib? Jangan sampai saya usir dari ruangan ini. Bisa. Siapa yang bisa? Itu jawaban bodoh namanya. Jawaban inteleknya Pak, yang diberitahu gaib lah. Kan yang maha tahu gaib Allah kan. Yang tidak mungkin tahu gaib kecuali diberitahu oleh yang tahu gaib kan. Siapa? Rasul. Tidak selain Rasul. Surat 72 ayat yang ke-26 dan 27. Makanya hafal Quran insya Allah cerdas. Ya. Jadi tidak ada makhluk yang tahu gaib kecuali diberitahu gaib oleh yang maha gaib tadi. Ya. Dan itu hanya Rasul saja, selain itu tidak. Ya. Surat 72, surat Jin, ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtada min rasulin. Ila akhiri ayat. Hanya Allah sajalah
yang mengetahui perkara-perkara gaib. Dia Allah tidak menampakkan gaib itu kepada siapapun, kecuali siapa yang dia ridhai dari Rasulnya. Maka kalau ada Habib, Ustadz Kiai kasih pahala, tanya mana dalilnya. Udah yakin aja Pak. Jawab, ada dua, Allah bohong atau Anda bohong. Allah bilang tidak ada yang tahu gaib. Anda merasa tahu gaib, berarti ada dua kemungkinan kan, Allah bohong atau Anda bohong kan? Paham? Dulu saya kuliah, dosen saya nggak suka sama saya. Pertanyaan saya itu membuat dia jadi malu. Jadi kalau dosen saya nerangin sebuah amalan, saya tanya dasarnya apa, referensinya Pak. Ini dosen gila juga nih. Dosennya dosen sufi. Apa kata dia? Banyak hadis yang tidak dicatat. Lah tidak tahu dari mana Anda tahu, bego? Yang dicatat aja ada apa, gimana nggak dicatat? Saya tanya, emang you saya kalau marah bilang, orang tua you. Emangnya you ketemu Nabi yang tidak dicatat tapi you tahu gitu? Saya bilang, Bapak itu sangat bodoh sekali. Nah, dia marah tapi saya bikin muka batu aja. Kenapa? Coba Anda bayangkan saja punya skripsi, menuliskan sebuah referensi tanpa referensinya Anda salah kan? Di mana hadis cuma mengatakan hadis banyak tapi tercatat. Bodoh itu namanya. Dia marah sama saya. Kamu kok merasa pintar? Emang saya pintar Pak. Bukan rasa emang saya pintar. Ya? Karena Bapak bodoh jadi dia tahu kalau saya pintar Pak. Sebab yang tahu orang pintar hanya orang pintar saja Pak. Jadi seorang kayak bodoh kayak Bapak nggak ngerti mahasiswa pintar. Dia bilang kalau kamu pintar kenapa mesti kuliah? Karena Bapak saya tidak bisa kasih degree bego. Jelas ya? Kalau Bapak saya bisa kasih degree ngapain juga kok ke kampus ketemu dosen bodoh kayak you. Udah bayar sesat lagi. Namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Jadi yang pasti bahwa itu perkara gaib. Tidak boleh diinformasikan kecuali dua sumber tadi. Allah melalui kitabnya atau Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi mengatakan kamu kerjakan ini diampuni dosa. Ampunan dosa perkara gaib bukan? Kamu kerjakan ini, kamu pasti diberi balasan surga, perkara gaib bukan? Ya, maka hanya Nabilah yang diberitahu oleh Allah, selain itu enggak. Nah, oleh karena itu kita mempelajari kebaikan-kebaikan pada ibadah itu targhib. Sama dengan tabsyir. Sesuatu yang mendorong kita, memotivasi kita untuk semangat beramal. Ya, sebagaimana Anda berdagang mengetahui untung itu spirit bukan? Kalau Anda tahu resiko dari dagang, Anda hati-hati enggak? Makanya orang berdagang itu punya harapan dan juga punya kekhawatiran, bukan? Ya? Sehingga orang dagang itu sukses karena dia punya harapan apa yang ingin dia capai. Dan apa yang menghalangi apa yang ingin dia capai. Itu resiko, bukan? Itu selalu jadi perhitungan. Dan itulah tujuan para nabi diutus sebagai tabsyir dan tanzir. Mereka bergembira dan peringatan. Dan orang mukmin tadi dalam ibadahnya dia mengharapkan dua tadi. Ya bataghuna fadla minallahi wa ridwan. Dia mengharapkan keutamaan. Jadi Anda sholat keutamaan apa yang saya dapat. Apalagi ibu-ibu kan mamat, manusia matre kan. Betul ya? Kalau kita ini kan mamat, kok komunitas mamat, manusia matre bukan? Nenek moyang namanya kiamat, aki-aki matre. Nikmat, nini matre. Mamaknya namanya Bu Mat. Bapaknya Pak Mat, anaknya Amat. Itu namanya komunitas mamat kan, manusia matre bukan. Nah, kalau urusan dunia yang namanya materi kan ada yang memicu kita bersemangat melakukannya. Nah, tentu akhirat lebih utama lagi dong. Kita mengetahui bahwa akhirat itu abstrak tapi tidak absurd kan. Ya, tidak terlihat tapi bukan hayalan kan. Ya, kata Pertamina pasti pas. Kata Pertamina apa? Nah, pasti pasnya itu qala Allah wa qala Rasul.
apa yang dikhabarkan Allah dalam kitabnya dan apa yang dikhabarkan oleh nabinya itu pasti pas. Kata Pertamina di mana? Di pom bensin, walaupun tidak pernah pas-pas juga sih. Ya, oleh karena itu mengetahui kebaikan sebuah ibadah itu motivasi untuk kita. Nah, kita masuk bab ke-7 ya. Jadi supaya kita bersemangat untuk melakukan sebuah ibadah. Jadi ibadah itu tidak bebas dari ruh kan? Menjadi ruh memotivasi kita untuk beribadah sehingga ibadah itu bersemangat. Ya, ibu-ibu kalau udah siap-siap jawaban kamu dapat Moskowi setengah loyang kan? Betul Bu? Ini kalau saya jual 1 loyang 1,5 juta. Jadi setengah loyang 750, lumayan loh. Ibu pulang kasih makan laki, pasti laki cinta sama ibu. Ya, apalagi ibu makan sambil suap-suapan, sweet banget gitu. Ya, baik. Kita masuk bab yang ke-7. Sebaik-baik amal adalah sholat. Saya kasih ilustrasi sederhana dulu. Selalu ada kalimat innalladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya. Wa'dallahi haq. Ya. Wa man asdaqu minallahi qila. Surat 4 An-Nisa ayat 122. Orang yang beriman dan berbuat kebaikan, amal saleh. Iman dan amal saleh itu satu paket, tidak boleh terpisah. Konstruksi iman dan amal dalam syariat itu rukun iman dan rukun Islam ya. Paham? Rukun iman itu adalah asas akidah iman tadi. Yang menjadi dasar diterimanya amal saleh. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Ini merupakan penjelasan dari 122 tadi. Barang siapa berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan, dengan syarat dia beriman. Berarti amal saleh yang dilakukan seseorang, Allah tidak lihat yang laki-laki atau perempuan. Gender tidak jadi ukuran. Tapi syaratnya pelakunya mukmin. Berarti iman adalah syaratnya amal, bukan? Paham? Sebagus apapun amal seseorang, kalau tidak didasari keimanan, maka sia-sia saja. Makanya orang-orang kafir di hari kiamat dihisab tapi tidak diberi balasan karena kekafirannya. Surat 18 Al-Kahfi 103 sampai 106. Amal mereka sia-sia karena amal mereka tidak dibangun di atas akidah yang sahih, di atas keimanan. Paham? Sehingga iman mensyaratkan adanya amal dan amal dipondasikan di atas iman. Iman yang sehat tidak mungkin tidak melahirkan amal, mustahil. Tapi amal dinyatakan cacat bila tidak didasarkan di atas iman. Jadi rukun iman merupakan asas keimanan. Rukun Islam merupakan asas ibadah. Karena rukun-rukun ibadah ada pada rukun Islam. Rukun akidah iman ada pada rukun iman. Dan antum lihat pokok amal di pokok ibadah ada berapa? Induknya ibadah ada berapa, Bu? Ilu 5. Pertama, mengimani Allah dan Rasul, amal hati bukan? Kemudian amal badan kan? Amal badan pertama apa, Bu? Salat. Berarti salat merupakan implementasi dari ibadah, iman bukan? Anda meyakini Allah ada bukan? Pembuktian keberadaan Allah dengan gerakan ruku dan sujud bukan?
Maka di sini penulis mengatakan bahwa sholat merupakan sebaik-baik amal, bukan? Karena tidak ada amal yang membuktikan adanya Allah yang tidak diindra kecuali sholat, bukan? Kalau orang punya jabatan, kedudukan, di kantor Anda bersikap dengan gerakan anatomik, bukan? Menundukkan kepala, hai gitu. Allah itu ada enggak? Tidak terindra kan? Tapi Anda mengaku keberadaan dengan membungkukkan badanmu di hadapannya, bukan? Jelas? Sehingga sholat itu merupakan amal yang paling utama karena implementasi dari pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaan. Paham anak-anak? Coba saya tanya sama antum. Antum di kantor, bos tidak ada. Tapi antum lewat di depan kantor, kursinya bos Anda menurut dianggap gila enggak? Gila kan? Dianggap gila enggak? Gila kan? Antum tidak melihat Allah, tapi antum sujud di hadapannya, ruku di hadapannya, dan Anda tahu dia melihat antum walaupun antum tidak melihatnya. Ini gila enggak? Justru normal kan? Jelas? Inilah wujud penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini bisa difahami ilustrasinya. Ya, kenapa sholat itu sebaik-baik amal? Karena dia merupakan perwujudan dari seluruh aspek keimanan tadi. Di mana kita tidak melihat Allah, tapi kita mengakui dia ada. Dan pengakuan keberadaannya kita lakukan dengan gerakan anggota anatomi kita, ruku dan sujud di hadapan. Paham anak-anak? Dan satu ibadah yang menunjukkan penghinaan diri yang paling rendah apa? Sholat, bukan? Puasa ibadah. Tetapi nilai penghambaannya tidak seperti sholat, bukan? Di mana Anda tunduk serendah-rendahnya, menghinakan diri di hadapan Zat yang Maha Tinggi, bukan? Jelas? Sehingga dengannya Allah memuliakanmu. Maka sholat adalah seutama-utamanya amal di samping amal yang lain. Itu alasan yang pertama. Dia merupakan amalan ranking pertama dari rukun-rukun amaliyah, bukan? Dan dia merupakan perwujudan implementasi konkret dari keimanan kita kepada Allah yang kita yakini ada tapi tidak terindra, bukan? Tetapi kita mengakuinya keberadaannya dengan ruku dan sujud walaupun tidak dilihat. Saya beri contoh tadi. Coba antum ke istana. Baru depan istana sudah tunduk kepala. Orang Anda gila gak? Tapi ketika antum ketemu Pak Jokowi, jujur aja, saya sama Pak Jokowi gantengan mana? Rasanya saya deh. Tapi antum tundukkan kepala tanda hormat, mengakui dia presiden, bukan? Anggota badan ini menunjukkan penghormatan, bukan? Dan Anda memposisikan diri Anda bahwa Pak Jokowi pemimpin mudah dipimpin, bukan? Terjadi batas yang jelas tidak? Dan sholat itu merupakan batas identitas antara hamba dan ma'bud, bukan? Jelas? Maka dia adalah seutama-utamanya amal. Dulu ada yang minta saya jadi apa? Juru bicaranya Pak Jokowi, jangan. Nanti orang kira saya presiden. Mana saya jutek ini, jujur intelek kan? Saya terlalu tipikal Ustadz jutek, bukan? Jujur intelek ya. Kalau judes, jujur dari setan. Jelas ya? Itulah hakikat kenapa penulis menyebutkan bahwa sholat itu seutama-utamanya amal. Karena satu-satunya ibadah yang membuktikan keimanan kita akan keberadaan Allah adalah sholat. Di mana kita hadirkan pengakuan itu dengan hati dan anggota badan. Kalau puasa kan cuma dengan hati saja, tidak dengan anggota badan kan? Secara ekspresif kan? Jelas ya? Tapi sholat, Anda ruku, Anda sujud. Ini wujud penghambaan. Bahwa Anda mengakui Allah adalah al-ma'bud. Dan Anda la'abid. Di mana Anda menghinakan seluruh anggota tubuh Antum di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengannya Allah memuliakan Anda. Maka ini adalah seutama-utamanya amal dibandingkan amal-amal yang lain. Yang kedua,
Antum lihat dalam Sunan Abi Dawud, kitab sholat. Setiap saya terangkan dicatat. Kalau enggak nanti kelewat pas ditanya. Lihat dalam Sunan Abi Dawud, kitab sholat, bab kekurangan pada sholat wajib ditutupi dengan sholat sunnah. Jadi kalau saya bilang pojok kiri, pojok kanan, apa orang bingung lo carinya. Jadi dalam Sunan Abi Dawud, kitab sholat, bab kekurangan pada sholat wajib tertutupi dengan sholat sunnah. Kata Nabi apa? Amal yang pertama dihisab dari kamat sholat. Jika dia bagus, maka insya Allah amalannya akan terangkat bagus. Jika dia jelek, rusak, maka yang lain pun ikut rusak bersamanya. Menunjukkan dia sebaik-baik amal, bukan? Pertama kali dihisab oleh Allah, diaudit oleh Allah dari amal-amal. Jadi rukun Islam yang pertama diaudit dari kita adalah sholat, bukan? Menunjukkan dia merupakan the best, bukan, dalam sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia pertama kali dihisab dan menjadi barometer bagi amal yang lain. Jika dia baik, amal-amal lain dengan sendirinya menjadi baik. Jika dia rusak, maka rusak seluruhnya. Menunjukkan sholat menduduki ranking teratas dalam amal-amal saleh yang lain. Sholat itu tanda kekufuran dan keimanan, bukan? Dia utama sekali. Maka perhatikan sholatmu, karena sholatmu adalah seutama-utama amal. Jadi kalau misalnya pelajaran, kira-kira ini pelajaran yang namanya pelajaran utama, bukan? Kalau Anda nilainya bagus, insya Allah yang lain terdongkrak dengan sendirinya. Tapi kalau pontennya merah, nyaho eta teh, kata orang Sunda. Ada di dia itu orang Sunda? Ayah, pokoknya nyahonya. Jelas ya? Jadi itulah keutamaan sholat. Saya mensyarah penjelasan penulis bahwa sholat adalah seutama-utama amal. Sebaik-baik amal. Itu alasan yuridisnya tadi. Alasan filosofisnya tadi. Ya? Pertama alasan Al-Quran dan Sunnah tadi. Yang kedua alasan filosofisnya tadi. Paham? Oleh karena itu, perbaguslah ibadah sholat. Yang wajib maupun sunnah. Karena dia adalah merupakan identitasmu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bainal kufri wal mu'min idza tarakus shalah. Perbedaan mukmin kamu jika meninggalkan salat. Ya. Jadi kalau kita tidak sholat, bedanya orang kafir apa? Saya punya teman ada di kalangan orang kafir. Ketika ibu saya sakit, itu para pendeta datang minta sama saya. Urlim. Bahasa Belanda brother. Karena orang Amun sok ke Belandaan. Boleh kita doakan mamimu? Gak usah. Kenapa? Nomor tujuan beda dan kop surat juga beda. Jadi gak usah. Kan di situ ke Yesus, saya kan ke Allah. Tujuannya beda, bukan? Di situ haleluya, di sini bismillah, kop suratnya beda, bukan? Jadi nggak usah repot-repot, sebab nanti suratnya tertolak, nomor tidak dikenal. Kata teman saya, ya kewen, kami tersinggung, tapi you memang konsisten dengan agama. Maka saya suka dijuluki sasak santun tapi sakit. Saya bilang ini ruang akidah tidak boleh ada pelanggaran batas demokrasi. Ya, tidak ada ruang abu-abu. Ya, boleh kita doain di gereja terserah up to you, itu urusan you, tapi tidak di hadapan ibu saya. Kata teman saya itu mahasiswa ibu saya. Ini baru anaknya belum ketemu mamanya, kita diusir. Ya, jelas. Jadi itulah perbedaan sholat itu dengan ibadah orang lain, bukan? Tidak sama dengan ibadah manapun, kan? Kalau puasa, orang kafir juga puasa, pasti itu puasa, bukan? Ya, tetapi sebuah ibadah yang sama sekali tidak ada gerakannya pada orang lain. Maka teman saya, dia bilang sama saya begini, Ustaz, mulai sekarang ucapkan selamat Natal kepada saya. Karena Tuhan pun mengucapkan selamat Natal kepada Yesus.
Saya bilang, siapa yang ngomong? Kata yang satu, tuh ekspresinya pasti menyakitkan kalau jawaban. Yang bilang, siapa? Tuhan mengucapkan. Dia tanya dulu, emang you tidak percaya sama Yesus ya? Enggak. You nggak percaya Isa? Isa yes, Yesus no. Kenapa? Karena nama yang dari Allah dua, Al-Masih ibnu Maryam atau Isa ibnu, adapun Yesus no way. Karena saya tidak boleh menamakan nabiku pada nama yang Allah namai dia. Di kitab kami nggak ada kata Yesus, oke? Itu ilegal, inkonstitusional. Jadi kawan saya kalau saya ngomong dia tahan nafas. Ekspresinya santun tapi sakit luar biasa. Jelas? Tuhan mengucapkan selamat kepada Isa. Kata siapa? Kata profesor ahli tafsir di sebuah TV. Terkenal dengan I. Saya bilang, dibohongin. Saya tanya, di surat apa dijelaskannya? Di surat Maryam. Oh, ayat 33 ya. Oh, you hafal. Emang you udah hafal kitab you? Itu bukan ucapan Tuhanku kepada Isa, bukan. Itu pernyataan Isa berbohong kepada Tuhan untuk dirinya. Lalu Tuhan kami ceritakan kepada kami ucapan Isa itu. Bukan Tuhan kami mengucapkan selamat atas kelahiran Isa, bukan. Coba lihat, assalamu alayya. Semoga keselamatan Allah anugerahkan kepadaku di hari aku dilahirkan. Yauma amutu, hari aku dimatikan. Wa yauma uba'atsu hayya, hari aku dibangkitkan nanti kelak. Itu ucapan Isa, bukan Tuhan mengucapkan selamat. You ketipu deh. Kalau saya tanya, is okay. Itu kan ada korelasinya dengan ayat 30 dan 31 kan? Di sini Isa mengatakan dirinya hamba, kenapa you pertuhankan? Ini Abdullah, saya hamba. Dalam bahasa abad itu yang menyembah, yang disembah, bukan yang disembah. Kenapa you sembah dia? Konsisten dong kalau gitu. Di sini Isanya sholat, kenapa you nyanyi-nyanyi, saya tanya. Dengan berani, lah sholatnya Isa itu nyanyi-nyanyi. Saya iseng, tolong jelaskan kepada saya apa jenis suara Isa, sopran, tenor atau bass. Berapa oktav yang biasa digunakan, 7, 8 atau 9. Dan apa kuncinya, G atau E? Tanya ke gereja. Bisa jawab, saya ucapkan selamat Natal. Kalau enggak, jangan harap. Pergilah dia ke gereja, nanya di sana. Dimarahin habis-habisan. Jangan dekatkan, itu dia virus. Nanti kamu murtad. Ya? Itu iman Kristiani, diimani, nggak usah dipertanyakan. Balilah dia ke saya. Hanya tekuk. Udah jelek, jangan tambah jelek loh. Kalau gue kan udah handsome dari lahir. Kalau ditekuk masih handsome dikit lah gua. Lo udah jelek tambah jelek lagi loh. Apa jawabannya? Dimarahin Ustaz. Ya? Itu menunjukkan apa? Ibadah kita berbeda dengan ibadah yang lain, sholat. Tidak ada satu ibadah di dunia yang gerakannya sama dengan gerakan sholat. Adapun puasa, orang lain juga puasa. Muti dan semacamnya, bukan? Ya? Kalau sekedar zakat, orang kafir juga punya memberikan infak yang banyak sekali. Ya? Akan tetapi sholat tidak akan sama dengan ibadah manapun juga. Paham antum? Dan ini merupakan sebuah ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah yang lain. Itu ilustrasi pertama. Kedua, antum punya kewajiban nggak ngurusin dosa orang atau dosa sendiri? Tapi antum mukanya suka ngurusin dosa orang daripada dosa sendiri. Kelihatan banget gitu. Ya, itu namanya PKK, perempuan kurang kerjaan. Itu namanya PKK, perempuan kasak kusuk namanya. Ya, tidak usah kita urusin dosa orang, dosa kita juga banyak. Coba lihat dalam teori Islam, Allah mengulang 5 kali loh kalimat wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalimat ini diulang Allah 5 kali dalam Quran.
Tolong dicatat, ini pertanyaan. Surat 6 ayat 164. Surat 17 ayat yang ke-15. Surat 35 ayat yang ke-18. Surat Fatir. Surat 39 ayat yang ke-7. Surat 53 An-Najm ayat 38. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak dimintai tanggung jawab atas dosa orang lain. Itulah Islam. Saya tanya sama antum. Ilustrasi dulu sebelum saya jelaskan hadis yang kita bahas. Antum itu biasa menampakkan yang baik-baik aja kan? Suka jaim, jaga image bukan? Tapi saya tanya sama antum. Sekiranya dosa-dosa kita itu bau seperti bangkai, kira-kira ada yang pingsan gak dengan dosa kita? Pasti. Ilustrasi lain. Kemudian ada obat yang bisa menghilangkan bau itu. Kira-kira ibu beli berapapun, ibu beli nggak, Bu? Karena ibu bau ketiak umpamanya. Enak nggak, Bu? Percaya diri nggak, Bu? Ketemu Pak Jokowi dengan bau ketiak umpamanya. Ibu ketika diundang ketemu Pak Jokowi sebagai presiden dalam keadaan bau badan. Bau ketiak, bau mulut pula. Kira-kira antum akan cari obat nggak untuk menghilangkan bau-bau itu biar terlihat elegan, excellent di hadapan Pak Jokowi? Gimana kalau antum bertemu Allah dengan dosa yang begitu banyak? Antum akan berupaya untuk mendapatkan obatnya, bukan? Semahal apapun obatnya kalau bisa Anda beli, kan? Pertanyaannya, kalau ternyata bau busuk itu hanya dengan sebuah penyembuh atau obat yang ringan-ringan saja, ngapain kita tidak usahakan? Dosa kita banyak gak? Kalau jadi luka kira-kira udah gimana tubuh? Tubuh kita busuk semua kan? Kalau dia bau kira-kira yang pingsan orang atau kita, Pak? Dengan sholat Allah menghapus dosa, menyembuhkan luka-luka itu. Ibu-ibu kadang-kadang accent today mampus tomorrow kan. Biar miskin tapi gaya kan. Demi prestis kan. Orang itu banyak accent today mampus tomorrow enggak? Ya? Banyak gaya, besok pun kata orang Manado, biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Betul? Demi prestis namanya. Demi derajat dan status, bukan makan tuh status. Makanya ibu-ibu walaupun miskin nggak level loh. Apa kata iblis? Demi status, coba lihat. Kalau antum punya seseorang yang melihat kita dari aspek status, Anda berupaya untuk upgrade status antum nggak? Saya tanya sama antum. Status kita, derajat kita di sisi Allah ditentukan oleh apa? Bahasa yang global. Takwa itu spesifik. Global. Apa? Amal saja, nggak usah perbuatan. Amal cukup. Amal itu lebih global dari takwa ya. Karena takwa pasti amal dong. Ya. Surat 6 ayat 132. Walikullin darajatun mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Atau antum bisa lihat penggalan kalimat pertama dari ayat tadi di surat 46 ayat 19. Allah berikan saya kelebihan menghafal ini satu ayat diulang berapa kali dalam Quran kata-kata seperti itu. Jadi jangan coba-coba menghibur saya dengan Quran, saya sikat loh. Ya, jadi Allah bilang derajat kedudukan kita di sisi Allah tergantung amal, bukan? Dan sholat itu
merupakan salah satu barometer untuk menaikkan derajat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu punya sosial media setiap hari upgrade status kan? Kelihatan ibu-ibu paling pintar di medsos, nggak pintar di pengajian loh. Kelihatan banget gitu loh. Kata ibu-ibu sadis amat dipasalin, kan saya nggak suka basa-basi bu. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Jadi nggak boleh basa-basi kalau sama saya. Deal or no deal. Kalau nggak deal boleh pulang. Ya, nah, sholat itu merupakan salah satu cara mendongkrak derajat diri di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin mulia di sisi Maha Mulia, tentu tiap hari upgrade status dong. Ya, dan sholat itu sebabnya Allah menaikkan derajat kita. Dan dengannya Allah menghapus dosa-dosa kita. Saya kasih contoh nih Bu. Ibu punya muka ada plek hitam. Kira-kira ibu galau nggak Bu? Masih galau ya Bu? Kira-kira ibu pakai obat apa untuk menghilangkannya? Ristra? Wardah, kayaknya murahan di Wardah. Wardah cakep sekarang. Oh gitu ya. Kelihatan Wardah itu terjangkau oleh ibu-ibu sih, karena dompetnya kempes. Tapi cakep. Ya, kalau saya biasanya pakai Body Shop. Ya, jadi bukan hanya ibu-ibu saya kelihatan bagus, saya juga bagus dong. Oh ibu nggak kelihatan, saya di depan kelihatan gimana kucing saya. Ya, maka mari kita perbaiki noda-noda hitam itu dengan sholat. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Ketika ditanya, apakah sholat itu mengurangkan dosa? Nabi bertanya, apa pandangan kalian kalau seseorang memiliki sungai di depan rumahnya dan dia mandi di sungai itu benar dan baik satu hari 5 kali, masih tertinggal nggak dosanya? Dakinya. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, sebetulnya sholat menghilangkan dosa-dosa kalian. Yang selalu dengan bau busuk tadi. Ya. Dan dosa itu merupakan beban gak di akhirat. Dulu orang di Ambon kalau gemuk suka curhat sama ibu saya. Ibu saya meninggal usia 70 tahun lebih tapi langsing dan tidak pakai kacamata. Ibu saya hafalannya bagus sekali. Ibu saya hafal Quran. Ya, menghafal kurang lebih 1.600 hadis. Orang suka nanya, Tuan Guru, kok tua-tua langsing sih? Saya gemuk. Ibu saya bilang, gak usah lemak itu, nanti dimakan cacing tanah, pikirkan dosamu. Ya? Karena kalau urusan gemuk, nanti urusannya cacing tanah. Jadi kamu bersedekah buat cacing tanah. Nah, yang dipikirkan lemak dosa yang membuat kamu terhalang dengan Tuhanmu nanti di masyarakat. Maka perbanyaklah sholat. Sholat itu nge-gym. Yang menggugurkan lemak-lemak dosa tadi. Ibu-ibu kalau gemuk pengen langsing nggak Bu? Kalau gemuk jalannya susah nggak? Bagaimana kalau punya dosa banyak? Biar kiamat di masyarakat. Ya? Ibu-ibu kalau ada kesempatan nge-gym, pengen nge-gym nggak Bu? Walaupun tulangnya patah kan? Oh, udah osteoporosis tua-tua begini. Artinya kalau urusan dunia kebaikan kenapa enggak gitu loh. Nah, ini dosa lemak yang paling berbahaya dosa bukan? Lemak yang membuat kita akan kesulitan di mahsyar bukan? Tentu setiap mukmin tidak ingin bertemu Allah dengan gelabiran langgabiran dosa bukan? Nah, maka Allah jadikan sholat minimal 5 kali Anda nge-gym agar lemak dosa itu luntur subhanallah. Maka dia sebaik-baik amal bukan? Bisa Anda lakukan di mana saja bukan? Tanpa kos sama sekali, tanpa biaya. Paham? Kata Nabi, dengan sholat itu dosa-dosa gugur. Berarti lemak dosa kira-kira ketemu Allah langsing nggak Bu? Langsing tanpa dosa sama sekali. Maka konsentrasikan diri kita untuk serius dalam sholatnya. Ya,
Saya tanya sama ibu, kalau ibu-ibu punya catatan diperlihatkan Allah kanan dan kiri, kira-kira mana yang paling banyak seharian? Kiri atau kanan, Bu? Sadar loh. Berharap kanan. Berharap kanan tapi realitanya kiri kan? Iya. Ibu-ibu habis ngaji aja mulutnya langsung nyocok. Tuh lihat. Betul ya? Ya, kadang-kadang gaknya kesetan bunting loh. Jadi catatan kita kiri paling banyak loh. Ya, dan Allah dengan maha rahimnya menjadikan sholat itu sebagai penghapus dosa. Riwayat Sahih Bukhari Muslim. Lihat, Muslim dalam kitab sholat, bab keutamaan sholat Jumat. Kata Nabi, as-salawatul khams, sholat 5 waktu. Wal jum'atu ila jum'ah. Jumat mukaffaratun bainahunna. Menjadi penggugur dosa di antara kedua. Subhanallah, luar biasa sholat itu. Selain taubat juga amal salih. Karena amal salih salah satu penggugur dosa adalah amal salih. Katanya, Bu, salah satu penggugur dosa amal salih bukan. Dalilnya mana? Antum ini catatannya rapi tapi ingatanmu rapuh. Surat 11 Hud ayat 114. Di sana ada kalimat innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Dan itu sholat terutama. Ayat itu berkaitan dengan sholat. Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki datang mengadu kepada Nabi. Dia melakukan dosa ini dan itu. Maka Allah turunkan ayat ini menyuruh dia perbanyak sholat. Karena innal hasanati yudhibna sayiat. Karena kebaikan-kebaikan terutama sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Ngejim itu namanya bakar lemak dosa tadi. Surat 11 Hud ayat 114. Saya ngomong tenang loh. Antum bisa kelewat. Jadi kalau ibarat orang gemuk, lemak itu mengganggu, dosa itu sangat mengganggu sekali. Ya? Dan Allah jadikan sholat, saya pakai bahasa ilustrasi biar gampang difahami ya. Bahwa dosa itu sesuatu bukan hayalan, realit satu yang real ya. Seperti lemak pada diri kita, dosa juga sama. Menjadi penghalang, menjadi pengganggu. Ya? Sebagaimana lemak dibakar dengan olahraga, maka dosa dibakar dengan sholat. Ini motivasi supaya Anda merasa terganggu dengan lemak, sadar bahwa dosa itu lebih mengganggu daripada lemak tubuh. Dan Allah memberikan kemudahan dengan apa? Dengan membakar lemak-lemak dosa itu dengan sholat. Wudhu saja, sholat 2 rakaat saja, keluar dosa-dosa lemak dari jari-jari, kuku-kuku tadi. Terus kita bahas di awal dulu. Masih ingat gak? Wallahu a'lam. Ibu-ibu ini guru sinis amat ya. Karena saya kadang-kadang bingung, saya apa bodoh, apa antum yang bodoh ya. Ya, jadi itu keutamaan sholat. Maka itu penuh mengatakan sholat sebaik-baik amalmu. Ya, jadi usahakan, sekali lagi ini motivasi, agar jangan pernah sepelekan sholat. Ibu-ibu, coba tanya sama orang yang tadinya stroke, kemudian mengikuti terapi dan bisa jalan. Ketika orang di terapi itu, dia pengen segera nggak untuk sembuh? Dia ingin sembuh total nggak, Bu? Kenapa urusan dunia serius, kenapa urusan akhirat nggak? Dosa itu mencacati jiwa kita di hadapan Allah, bukan? Saya kasih contoh tadi. Lagi hitam misalnya. Ya? Kira-kira ibu pengen biarkan atau ibu pengen
menerangkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi bersabda apa? Apabila seorang hamba berbuat dosa, Allah berikan satu titik hitam pada hatinya. Bila dia bertaubat dan berbuat kebaikan, Allah bersihkan noda hitam itu dari hatinya. Jika dia menambah dosa, maka tambah satu titik itu. Dan lama-kelamaan, hati itu menjadi hitam pekat dan mati. Dan salah satu membersihkan pelak hitam dengan sholat tadi kan. Ibu-ibu kalau mau ke pesta pasti mulutnya manyun kan. Lipstiknya mesti excellent kan. Pakai apa? Lancome, L'Oreal. Ibu harus pakai apa, Bu? Wardah. Rupanya ibu produk lokal ya. Pakai Viva zaman dulu itu Viva. Ya? Saya kira ibu pakai Lancome gitu enggak ya? L'Oreal enggak ya? Ultima menengah lah ya. Ya, Ultima nggak terlalu mahal kok. Saya tahu semua merek kosmetiknya ibu-ibu. Karena saya gurunya ibu-ibu hafal penyakit-penyakit. Semua merek tas di dunia saya hafal, termasuk editionnya saya hafal semua. Ya, mau Dolce Gabbana, mau Emporio Armani, semuanya saya hafal. Jadi begitu saya lihat tas ibu, saya tahu itu nomor kodenya berapa. Maksud saya, kalau dunia saja ibu sibuk kan, gimana akhirat? Ibu kalau mau kemana, saya tanya sama ibu. Ibu kalau ke pesta biasa nyalon dulu nggak, Bu? Karena nggak punya duit kan? Kenapa ibu ke salon nggak? Karena nggak punya duit kan? Tapi jujur, ibu pengen tampil elegan nggak di pesta itu? Kalau ibu bisa merias di rumah sendiri, ngapain ke salon? Oh, enggak itu namanya. Bukankah itu sholat lebih bagus dari salon? Di mana Anda bertemu Allah di mahsyar dalam keadaan hitam pekat wajahnya? Karena hanya dua kemungkinan orang di hadapan Allah. Kalau nggak putih hitam kan? Surat 3 ayat 106 dan 107 kan? Kita berada dosa. Ya, surat 3 Al-Imran 106 dan 107 kan? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari pada menurut Allah ada yang putih mukanya, ada yang hitam pekat muka. Ya, ternyata untuk mempercantik di hadapan Allah tidak butuh salon yang mahal kan? Lutuye, ya, atau Peter Sairang, nggak butuh kan? Rudi Hadisuwarno dan semacam. Jadi sholat itu salon nggak, Bu? Ya, yang dengannya lemak tubuhnya itu digugurkan dan pekatnya hitam itu dibersihkan dengan sholat. Subhanallah. Betapa mulianya, betapa indahnya kita kalau menjaga sholat kita sebagai sebaik-baiknya amal. Saya bicara dengan bahasa wanita. Karena ibu biasa lebih menjaga goals body-nya daripada agamanya kan kelihatan banget. Body goals katanya. Ya. Makanya kenapa setan suka tunggangin ibu-ibu karena soal body kan. Ya. Itu namanya one set, wanita setan. Namanya apa, Bu? One set. One set. Ya. Jadi ini contoh untuk yang rendah kepada yang tinggi kan. Kalau yang rendah yang bakal dimakan cacing tanah sedikit urusin rapi, gimana yang lebih utama? Dosa dan semacamnya. Menghadapi manusia saja kita pengen tampil indah, gimana bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara Allah katakan di Quran surat yang ke-18 ayat terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal salih dan tidak untuk Allah sama sekali. Dan sholat sebaik-baiknya amal kan untuk bertemu Allah, bukan? Paham? Saya mengilustrasikan tadi, kalau yang remeh-temeh saja kita sibuk, gimana yang paling utama? Ya?
yang rendah saja kita urusin, gimana yang paling tinggi? Orang yang waras itu orang yang mendahulukan yang terpenting daripada yang penting. Dunia bukan nggak penting, penting, tapi bukan terpenting kan? Akhirat itu terpenting nggak? Dunia itu penting, akhirat itu yang terpenting. Orang waras itu, masih waras orang, selalu memprioritaskan yang terpenting daripada yang penting kan? Maka mulailah dari setelah akidah adalah sholat. Makanya ibadah yang Allah perintahkan didiktekan pada anak di usia dini apa? Sholat, bukan puasa kan? Ya, menunjukkan sholat itu sebaik-baik amal yang membangun karakter manusia. Kita udah bahas pada bab yang lalu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu punya korelasi erat dengan watak tabiat karakter. Manusia dan setan condong kemana? Saya tanya. Tahu setan nggak, Bu? Tahu setan nggak? Nggak lihat dia lah, ibunya saja setan. Bersama setan tidur saling melihat, kan udah sadar kita setan. Ya, jadi ketika Allah katakan setan secara, kalau Allah bilang setannya mufrad, maka itu iblis. Makanya berkali-kali wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, tabiat setan, watak syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Siapa yang mengikuti tabiat syaitan, innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena setan itu suka memotivasi manusia untuk berbuat perbuatan keji dan munkar. Surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat yang ke-21. Nah, maka salah satu cara mencegah setan dari perbuatan apa? Sholat bukan? Karena surat 29 ayat 45 Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka cara melindungi diri dari setan dan tidak tunduk pada setan berbuat fahsya dan munkar, maka berikanlah sholat. Karena kata Allah apa? Tadi saya ulangi surat 24 ayat berapa tadi? Setan itu suka menyuruh kita berbuat fahisya dan munkar bukan? Maka orang-orang yang mensponsori LGBT itu setan. Jelas? Nah, maka Allah bilang apa? Salah satu pengaman agar kita selamat dari kemunkaran apa? Sholat. Sholat kan? Berarti dia sebaik-baik amal bukan? Dengan iman dan sholat membangun imunitas yang kokoh. Sehingga jiwa ini tidak terjatuh kepada kemunkaran. Virus nipah sekarang ditakuti di dunia bukan? Sekarang dunia lagi dikejutkan dengan virus nipah bukan? Ya? Yang berbahaya mana Bu? Virus tubuh atau virus iman? Iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan. Dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Kalau kita terserang virus penyakit, apa itu COVID dan semacamnya, paling juga mati. Kalau rontok imannya, rusak imannya, kira-kira kemana Bu? Penderitaan paling berat mana? Kena COVID atau neraka? Kalau sesuatu dunia saya ditakuti, gimana urusan yang berat? Tentu lebih ditakuti bukan? Oleh karenanya, jadikan sholatmu sebaik-baik amalmu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau pulang bepergian suka bawa cendera mata enggak Bu? Kelihatan muka pelit nih. Ya biasa kalau bepergian pulang bawa cendera mata kan? Kita ke akhirat bawa cendera mata enggak? Dan sholat itu cendera mata kita kan? Kalau cendera mata Anda berikan pada orang lain, ini untuk diri antum sendiri ketika bertemu Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena dengan sholat Allah menghapus dosamu dan mengangkat derajatmu. Lihat ya, hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u darajat. Kata Nabi, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang menyebabkan dosa-dosa kalian diampuni dan dinaikkan derajatmu oleh Allah. Saya tanya sama ibu. Ibu dengan suami sering bersalah nggak, Bu? Sering nggak? Apalagi suami ibu lebih banyak salahnya kan? Betul ya, Bu? Pernah nggak suami mengatakan kepada ibu gini, kamu datang dengan 1000 dosa, aku datang dengan 1.000.000 maaf. Pernah nggak? Jangan pernah mimpi laki lo ngomong gitu. Yang ada dia ngacap, jangan coba-coba sama saya. Caplang aja tidak boleh coba-coba buat anak. Sekali lu dosa, gue pulangin lo. Itu suami ibu. Ibu itu kan salah pilih laki. Kalau saya tuh salafi, ibu tuh salafi, salah pilih laki. Awas jangan coba-coba sama saya. Sekali salah, gue usir lo. Betul? Karena nggak suami bilang gini, ketika ibu salah minta maaf, dimaafkan, kemudian apa kata suami? Kamu adalah istri the best. Ada nggak gitu? Enggak, beda dengan Allah. Sudah berdosa, berbuat amal, Allah angkat derajatnya lagi. Jadi lebih mudah mana bermuamalah dengan laki yang bodoh atau Allah? Bu, emang kadang-kadang kata-kata sakitnya itu di sini, tapi enaknya di sana. Sakitnya di dunia, tapi enak di akhirat, bukan? Daripada enak di sini, sakit di sana. Jelas, Bu? Bermuamalah dengan Allah tuh lebih mudah kok, Bu. Saya kasih contoh saja misalnya. Ibu-ibu pernah menghayal nggak tinggal di Pondok Indah? Kenapa nggak menghayal, Bu? Kalau ketinggian, bukan? Kenapa lihat? Karena ibu tahu bahwa ibu punya penghasilan, mana suami kere pulang. Ya mungkin kan? Tapi pengen gak sih masuk Firdaus? Kenapa, Bu? Pondok Indah cuma jalan kaki nyampe gak menghayal. Kenapa surga? Surga dengan Pondok Indah mahalan mana? Tapi kenapa Anda menginginkan surga daripada Pondok Indah tadi? Jawabannya tidak pintar ibu-ibu. Karena mencari surga lebih mudah daripada mencari rumah di Pondok Indah. Harus sadar loh. Apa kata Nabi? Coba bayangkan saja. Coba lihat dalam hadis Abu Dawud. Kitab doa. Doa masuk pasar. Masuk pasar loh. La ilaha illallah wahdahu. Ya, kata Nabi. Ya, man fisuh. Barang siapa di suq, di pasar. Lalu dia berkata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Huwa yumit, huwa yuhyi wa la amut. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengampuni ribuan dosanya dan Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dan ini sahih. Baca kalimat itu, Allah hapus dosa dan Allah kasih rumah di surga. Kenapa Anda tidak menghayal di Pondok Indah? Karena Anda tahu sulitnya dapat rumah di Pondok Indah, bukan? Tapi mendapatkan rumah di surga lebih mudah, bukan? Coba lihat dalam hadis At-Tabrani dan lain. Idza mar'ah, kata Nabi, jika wanita seorang istri, ya, sholat khamsaha, dia sholat 5 waktu, wasama syahraha, dia berpuasa Ramadan, kalau udah lewat dia cepat bayar. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Wa ta'ali jauziha, dan dia taat kepada suaminya. Kelak Allah katakan kepadanya, masuk dari pintu-pintu mana saja dari pintu surga.
Antum masuk, ibu-ibu dengan tampang lugu gini masuk di Pondok Indah dicurigai sama satpam. Di perumahan tertentu. Sementara surga bisa dimasuki dari pintu mana saja, Masya Allah. Hanya dengan amalan sederhana tadi, sholat 5 waktu, puasa yang benar, menutupi aurat, dan taat pada suami. Malaikat bilang apa? Please go to Eden. Dari pintu-pintu mana saja kamu masuk. Ini jawabannya. Kenapa ibu-ibu takut menghayal soal Pondok Indah? Karena tidak mungkin. Terlalu kemahalan dan betapa sulitnya. Banting tulang sampai tulang lunak gak kejangkau. Sementara mencari surga begitu mudahnya. Allah mudahkan di dalam itu. Kenapa? Karena Allah katakan di Quran. Surat 2 Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra. Wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Beda dengan pejabat Indonesia kan. Kalau emang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sementara Allah bilang apa? Yuridullahu bikumul usra. Wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Itu jawabannya. Kenapa tidak pernah menghayal punya rumah di Pondok Indah? Tapi pengen punya rumah di Firdaus. Karena menggapai Firdaus jauh lebih mudah daripada menghayalkan rumah di Pondok Indah. Tadi hadisnya tadi. Dalam hadis Abu Daud. Kitab adab, bab akhlak yang terpuji. Kata Nabi siapa? Aku jaminkan sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Aku jaminkan baginya sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa yang tidak mau berbohong walaupun bercanda sekalipun. Dan aku jaminkan sebuah rumah di atas surga. Di Firdaus bagi siapa yang memperbagus akhlak. Mudah enggak? Mudah enggak? Kalau kita nggak menjangkaunya, masalahnya apa? Bukan tidak mampu, tapi tidak mau kan? Karena Allah tidak mungkin menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh hambanya. Itu mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita sampai gagal menjadi penghuni surga, bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau. Men. Bukan susahnya kemampuan, tetapi susahnya kemauan kita. Tidak punya kemauan untuk mendapatkan. Dan sholat adalah salah satu mempermudah untuk masuk dari pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa, Bu? 8 hadis. Dalilnya mana 8? Ibu dari dulu tukang ngarang. Hadis Muslim. Bab kitab iman. Bab tentang mempercayai risalah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mentauhidkan Allah, meyakini kerasulanku, mengimani kerasulan Isa, maka dia akan Allah berikan pintu dari 8 pintu surga, dia masuk mana saja. Dan tadi saya ulangi, untuk memasuki sebuah pintu atau bisa masuk di pintu mana saja lewat apa? Sholat, bukan? Saya ulangi, Bu. Tampang kita kadang-kadang lugu ya. Masuk ke Pondok Indah dicurigai nggak, Bu? Saya pernah mengajar, diundang di sebuah kantor, di kantor swasta. Begitu saya masuk, satpam biasa dari kepala sampai kaki. Pak, itu kenapa celananya cingkrang? Saya tanya, yuk di sini jabatannya apa? Security. Emang urusan usah celana orang bego? Ya suka-suka saya lah. Mau cengkram mau enggak urusannya ngapain tuh tanya. Emang di situ tata tertib dia masuk di celananya apa gimana? Ada persyaratan enggak? Dia diam. Lain kali tahu job description jangan suka usil loh. Ya. Kalau orang-orang dunia saja mencurigai kita bukan. Sementara Anda masuk surga dari pintu mana saja enggak ditanya-tanya. Maka lebih mudah mana kita bermuamalat dengan Allah atau dengan manusia? Alangkah bodohnya kita yang mengabaikan hubungan amalan dengan Allah.
Paham anak-anak? Itulah hakikat sholat itu sebaik-baik amal. Jadi penjelasan kita namanya ESQ, Education of Salim Qibas. Kalau SQ yang lain kan nyanyi-nyanyi, nangis-nangis kan. Ini disentil-sentil. Ini namanya SQ, Education of Salim Qibas. Saya namakan saja kalau antum juga namanya SQ aja ya. Education of Salim Qibas, digampar kadang-kadang. Kadang-kadang dicubit juga. Salah. Kadang-kadang udang didoka dipecut bukan. Kuda balapan itu menjadi juara kan dipecut bukan. Atau bukan kuda, tapi kadang-kadang mesti dipecut juga bukan, disemangati. Sampai di sini jelas nggak Bu? Jelas ya? Jadi jadikan sholat itu sebaik-baik amal. Saya suka kasih contoh gini. Kalau ibu bepergian, sampai di toko kedatangan, bagasi diperiksa nggak? Kalau bagasi ibu langsung lolos pemeriksaan, enak nggak Pak Bu? Nah sholat itu barang bawaan kita di mahsyar di terminal kedatangan bukan? Jelas? Mahsyar itu terminal kedatangan bukan? Barzah itu adalah transit bukan? Nah bayangkan kalau bagasi kita nggak bermasalah karena sholatnya beres, gimana coba antum lihat? Coba antum sering kan ibu-ibu suka jalan-jalan kan? Suka liburan kemana Bu? Ibu-ibu suka liburan kemana? Paling ke Bandung aja ya, kasihan banget. Itu namanya murah meriah ya. Bu, kalau ibu bepergian di terminal kedatangan, ya ibu nggak ngerti bahasanya. Tapi barang ibu bagasi diperiksa nggak? Bayangkan kalau si petugas, ibu punya barang nggak masalah, kira-kira lega nggak Bu? Gimana sholat barang bawaan kita pertama diperiksa beres, dan bawaan berikutnya beres semua, Masya Allah. Kira-kira enak nggak Bu? Pertanyaan berikutnya terakhir. Ibu kalau bepergian, enak diperiksa di tempat atau dibebaskan ke lenggang kangkung? Pengen di akhirat masuk surga tanpa hisab gak sih? Kan logika sederhana kan? Ini ilustrasi dunia yang fana dengan akhirat yang pasti. Jelas urusan di sana lebih ribet daripada di sini kan? Ya, sebab petugas di sana kan gak bisa disogok. Kalau petugas badar kan bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Kira-kira malaikat Allah bisa antum sogok enggak? Hanya semuanya antum beres dari sini bukan? Dan saya ulangi, barang bawaan Anda itu beres urusannya. Begitu masuk detektor tidak ada permasalahan sama sekali, lolos. Kira-kira antum gimana? Ke hotel lebih cepat enggak? Jelas? Itulah sholatmu sebaik-baik barang bawaanmu. Dia merupakan inti utama dari bagasi kita. Cukup sampai di sini sudah kelelahan. Antum hanya manggut-manggut ditanya nggak jawab juga. Itu ilustrasi logis ya. Nah, supaya memberi kita semangat untuk yang pasti tadi. Ya, akhirat tadi. Baik. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bab ini menjadi motivasi buat kita dan kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya barang bawaan kita tidak boleh ada barang selundupan. Ya, semuanya ya dengan baik. Tidak ada barang yang dipertanyakan kualitasnya atau ini. Itu ikhlas dan ikut sunnah Nabi SAW, maka pasti barang bawaannya aman-aman saja pada di terminal kedatangan nanti. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya tanya, antum tanya dulu deh. Sebab di wajah antum banyak masalah loh saya lihat. Ya, jangan nanya sama saya Bu, sama moderator. Beliau yang mandu bukan saya. Saya cuma ikutin perintah. Bagi yang bertanya ditulis karena biar lebih tenang suasana kajian. Ditulis nanti insya Allah saya baca. Sambil saya membacakan pertanyaan yang di Zoom. Ditulis ya Bu ya. Pertanyaannya ditulis ya Bu. Nanti saya bacakan di sini. Dikirim ke depan. Estafet ke depan. Baik, pertanyaan pertama yang dari Zoom Ustaz.
Bagaimana mengetahui bahwa sholat kita itu telah menghapus dosa-dosa kita? Tanda-tandanya apa ya Ustaz? Baik. Itu kan rahasia loh. Bayangkan kalau Allah kasih tahu antum lebih liar loh. Saya bayangkan kalau sholat antum habis itu langsung Androidnya bunyi. Sholat mau diterima, dosa mau dihapus, lebih liar dari sekarang loh. Nggak ada informasi saja antum liar, gimana kalau diinformasikan? Ya, maka Allah rahasiakan, tapi satu catatan, bersangka baik pada Allah. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Allah bukan menteri atau calon presiden yang gombal. Ya, yakin bahwa apa yang Allah janjikan pasti Allah penuhi. Pertanyaan, dari mana saya tahu kalau dosa saya sudah diampuni? Saya mengutip perkataan sebagian ulama, kondisi kita menjadi lebih baik. Kreativitas amal kita jauh lebih baik. Mereka mendasarkan dengan surat 2 Al-Baqarah, surat 25 Furqan, ayat 70-71, ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan fayubadilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa bertaubat kemudian beriman dan berbuat kebaikan, ya, maka Allah akan merubah keadaannya lebih baik. Para ulama mengatakan ayat ini, orang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Etos amal salihnya lebih semangatnya lebih tinggi lagi. Sebab kenapa kata Allah? Hal jazau ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau dosa diampuni pasti ada efeknya dong. Ada pengaruhnya bagi hati kan. Tadi saya tanya, kalau sholat itu menghapus hitamnya hati, berarti hati sehat nggak? Kalau hati sehat, semangat beramal makin tambah bukan? Kan tadi kata Nabi, dalam jiwa manusia ada segumpal daging kan? Jika dia baik, maka baik seluruh tubuh bukan? Hadis Bukhari Muslim adalah kitab zuhud kan? Kita berkah. Hadis Tirmidzi, dosa itu menyebabkan hati hitam bukan? Kalau hati hitam bermasalah nggak? Lemah nggak semangat beramal? Kalau dosa dan kebaikan menghilangkan titik hitam, berarti hati sehat nggak? Kalau hati itu sehat, bersemangat untuk beramal nggak? Itu jawaban konkretnya. Paham? Sebab kalau kebaikan menghilangkan titik hitam, berarti hati sehat. Kalau hati sehat, berarti bersemangat untuk berbuat kebaikan. Paham? Jelas? Kalau ada yang bertanya, saya nggak puas Pak Salim, saya bukan laki-laki pemuas. Karena banyak orang saya beri jawaban, saya nggak puas Pak Salim, cari puas kepuasan di rumah atau di kantin, di mana kek. Yang mengaji bukan puas tidak puas, paham tidak puas, paham yakin tidak yakin, bukan puas tidak puas. Saya bukan laki-laki pemuas, oke? Paham? Paham nggak paham, yakin nggak yakin, bukan puas tidak puas. Itu bahasanya bodoh sekali. Baik, saya jelas ya, jadi saya ulangi. Sholat itu menghapus kebaikan bukan? Menghapus dosa. Dosa itu ada yang membuat hati jadi hitam nggak? Kalau dosa sudah memutihkan hati, hati sehat nggak? Kalau hati sehat, seluruh gerak anatomi sehat nggak? Berarti etos kebaikannya semakin menonjol atau menurun? Menonjol. Teorinya sederhana seperti itu. Paham anak-anak? Ya cikgu gitu. Akan saja kita diipin-upin lah. Ya? Ya, yang berikutnya Ustaz. Saya tidak menikah. Sementara tadi Ustaz sampaikan taat kepada suami adalah kemudahan masuk surga. Bagaimana dengan keadaan saya seperti itu? Rupanya dia sedang menawarkan diri, siapa tahu bapak mau jadikan dia kedua. Umur berapa? Ya, nah, kan kata Allah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada sekemampuan kan? Surat 64 ayat 16 kan? Dan di Quran banyak sekali Allah kata, ya, i'malu ala makanatikum. Beramal dengan posisi kita masing-masing. Kalau memang ibu nggak punya suami, kalahkan yang punya suami dengan perbanyak puasa.
Artinya ibu lebih bebas puasa, tidak perlu minta izin kan? Puasa sunat kalau suami di rumah kan mesti minta izin kan? Kan tadi kata Nabi wasama syahraha, berpuasa kan? Jadi ibu bisa dapatkan lewat amal lain, sholat, menjaga aurat, berpuasa bukan? Kan tidak harus punya suami dulu kan? Ya, tentu yang punya suami tentu ada bonus jalmi, ada tambahan. Tapi kalau tidak dapat semuanya, jangkau yang bisa kita jangkau. Jangan paksakan diri dengan sesuatu yang bisa dijangkau. Karena tadi kata Allah, Pak, i'malu ala makanatikum. Beramallah kalian sesuai dengan kedudukan dan posisi masing-masing. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Kan tadi ada 4 kan? Sholat, puasa, menjaga aurat, dan taat suami kan? Nah, masih ada 3 enggak? Siapa tahu ibu nggak punya suami, tapi mengalahkan para istri yang punya suami. Bayangkan ibu kalau Allah takdirkan suami, mana nggak patuh lagi, salah-salah semuanya batal bukan? Sebab termasuk tidak diterima sholatnya, wanita yang tidur dalam keadaan dibenci oleh suaminya. Paham bu? Bisa jadi kalau punya suami mungkin bermasalah. Ya. Maka beramalah dengan posisi yang ada saja, yang ada pada Anda, yang bisa terjangkau oleh Anda, apa itu dilakukan. Gak usah memikirkan yang lain-lain dulu. Paham? Paham? Kalau memang bisa beli rumah di Jalan Sasak, ngapain juga di Pondok Indah gitu loh. Mudah-mudahan kalau bisa di Pondok Indah tidak apa-apa. Jelas? Jelas Jalan Sasak tidak sama dengan Pondok Indah bukan? Beda level kali. Akhirnya kita jangkau apa yang bisa kita jangkau dari amal-amal teh, ya? Jelas ya, bisa salah satu di antara. Ya, memperbanyak sholat wajib dan sunnah. Kan ibu gak perlu masak buat suami kan? Kalau pergi ngaji bebas aja, kalau minta izin kan? Gak ingat suami belum makan siang kan? Kalahkan dengan amal-amal salih tadi. Bagi ibu-ibu yang punya suami. Ibu-ibu mungkin sholat sunnahnya kurang, tetapi memperhatikan baju suami. Ya, memperhatikan makannya suami. Jangan suami dipanggil dari belakang, "Mas, makan mas." Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Ada yang lain silakan. Ada Ustaz. 2 lagi karena masih ada kuis. 3 lagi ya. Yang di Zoom saya tidak bacakan lagi. Berikutnya Ustadz, bagaimana ya cara memperbaiki kualitas sholat agar lebih khusyuk dan doa agar anak-anak bisa mudah menjalankan sholat? Baik, jawabannya gampang saja. Nanti ada kiat-kiat untuk membangun kekhusyukan sholat, ada bab. Jadi sabar saja. Ya. Yang satu, ikhlas. Kalau hati ikhlas artinya apa? Jadi ringan bukan? Kalau Anda ikhlas, sholatnya itu ringan karena Anda memang karena Allah kan menjadi ringan. Salah satu ikhlas tidak ikhlas kan jadi beban bukan? Memulainya itu berat, gimana khusyuknya? Yang kedua, memahami bacaan-bacaan sholat. Jadi Anda merasa yakin bicara dengan Allah, bicara dengan lawan bicara kan, tentu akan membuat kekhusyukan. Sebab kalau tidak paham bacaan, mulutnya kemana, ingatannya kemana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ingat arisan, ingat mau ketemuan di FX misalnya, macam-macam. Ya nanti kita bahas ya. Mendoakan anak-anak agar rajin sholat. Ya, satu, ibu-ibu itu punya modal pertama. Imam At-Tirmidzi dalam kitab doa, 3 doa yang tidak ditolak Allah. Doa orang tua kepada anaknya. Maka nggak usah pergi minta kiai doain pakai amplop lagi online. Sementara kata Nabi la yuradu doa dalam hadits Tirmidzi, tidak tertolak doa orang tua kepada anak. Ibu udah punya modal bukan? Tinggal ibu gunakan satu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Bainal adzan wal iqamah misalnya. Imamul la yuradu doa bainal adzan wal iqamah. Tidak tertolak doa antara azan dan iqamah.
waktu mustajab untuk berdoa. Ibu sudah punya peluang, doa orang tua kepada tidak tertolak, bukan? Gak usah ke rumah kiai. Tidak ada jaminan dalil kiai doanya mustajab. Mana kiainya matre lagi. Ya, fulus dia lancar, doanya nggak tembus. Jelas? Cari waktu yang mustajab. Kedua apa? Waktu sujud. Imam Bukhari mengatakan dalam kitabul salat, keutamaan sujud, seorang hamba dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Konsepnya sederhana, nggak usah ke rumah kiai. Di Indonesia, di Jakarta sampai ke Jawa Timur, apa kata iblis? Dasar kurang kerjaan loh. Gampang-gampang saja. Low cost, coba lihat. Ibu sudah punya modal orang tua kepada anak, dia telah doa, bukan? Tinggal mencari event yang tepat saja untuk mendongkrak kemakbulan doa tadi. Yaitu waktu-waktu yang mustajab. Ketiga, ketika Jumat. Mulai dari imam khutbah kedua sampai sholat Jumat selesai. Waktu mustajab. Makanya waktu Jumat jangan ngerumpi, Bu. Ibu ikutin saja di rumah. Imam sedang duduk ketika khutbah kedua sampai sholat, itu waktu hadis Abdullah bin Jabir. Yang kata Nabi, di hari Jumat ada satu waktu yang doa tidak tertolak. Jelas? Ketika hujan lebat, itu waktu mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir, waktu mustajab untuk berdoa. Makanya mengikuti sunnah itu low cost. Ya? Paham? Saya tanya sama ibu. Namanya ibu-ibu panjang lidah, pendek akal, cetek iman. Saya pernah kasih tahu. Pak, emang bisa ya? Yang bicara Nabi masa lu ragu? Yang ngomong tuh bukan laki lo. Yang ngomong itu Nabi. Percaya itu. Saya suka tanya sama ibu. Memasukkan hidayah ke hati anak dengan menjadikan nenek-nenek bunting susah mana. Nenek-nenek sudah manuput masih bisa bunting dengan kuasa Allah, mudah, kenapa cuma masuk hidayah? Nabi Ibrahim sudah tua-tua baru bunting, bukan? Nabi Zakaria bininya sudah menopos tapi bunting, kan? Artinya bunting dengan masuk hidayah lebih mudah mana? Ini kondisi mustahil tapi mudah bagi Allah, kan? Apalagi cuma memasukkan hidayah ke hati anak Anda lebih mudah daripada nenek-nenek bunting tadi. Atau contoh lain, memasukkan hidayah dengan batu mengeluarkan kedua belah mata air, mana yang mudah? Mustahil, batu mengeluarkan dua belas mata air, kan? Tapi itu mudah bagi Allah dengan Musa memukul tongkat, bukan? Surah 2 Al-Baqarah 160, kan? Kalau itu saja mudah bagi Allah, mustahil saja mudah bagi Allah, apalagi cuma memasukkan hidayah ke hati anak-anak. Tentu lebih mudah dengan sebuah doa. Paham anak-anak? Jadi gampang, tidak usah pergi ke kiai, cium tangan bolak-balik, mana kiainya ahli hisap lagi, bau rokok maksud saya. Masya Allah. Lalu dikasih air untuk diminum, apa hubungan air sama kecerdasan? Iya banget. Iya banget. Apa kata iblis? Lanjutkan, bersama kita bisa. Iya banget. Jelas ya? Jadi ini mudahnya. Jadi yakin ibu punya modal apa? Bahwa Allah tidak doa orang tua kepada anak. Cari event-event yang pas tadi saja. Ya, waktu-waktu mustajab untuk berdoa sehingga bertemunya peluang-peluang mustajabnya doa. Baik, saya kira cukup, nggak usah nanya. Ya, dan yang terakhir ya, habis ini kita lanjut kepada kuis khusus yang akhir di kajian teman-teman. Ustadz, di dekat rumah saya, mohon maaf ini banyak sekali pertanyaan tapi nggak bisa kita bacakan karena di sini ada kuis ya Bapak Ibu. Di dekat rumah saya ada pesantren untuk banci, Ustadz. Masya Allah. Mereka kalau sholat pakai mukena. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Baik,
Banci itu laki-laki kan? Saya tanya, mukena itu baju laki-laki atau perempuan? Itu banci dan dilaknat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah melaknat laki-laki yang memakai baju wanita atau sebaliknya, bukan? Ini namanya pesantren mal'un. Pesantren terlaknat. Karena melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah, di mana laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya. Jelas? Ini pengen memperbaiki tanpa menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Ini bukan mengobat tapi meracuni. Ya, ini namanya pesantren setan. Ya, jadi coba lihat, ingin menyembuhkan tapi menanamkan racun, mendidik para banci dengan cara yang terlaknat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana coba lihat dalam kitab Muslim, kitab Al-Libas wa Zinah, kitab baju dan perhiasan. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Dan Allah melaknat wanita memakai pakaian laki-laki. Bukan itu pakaian perempuan, bukan. Banci itu laki-laki atau perempuan? Tetap laki-laki kan? Orang nanya sama saya. Itu para banci operasi kemaluan. Laki-laki jadi bunda. Orang nanya sama saya, kalau mati pakai belanwir. Kalau mati. Kenapa? Disentuh kulitnya laki-laki. Laki-laki yang mandi, onderdilnya perempuan, bingung kan? Letakkan di atas papan pakai belanwir. Supaya tidak disentuh, tidak dilihat. Jelas kan? Kalau yang mandiin perempuan, kan kulitnya laki-laki bukan? Kalau yang mandiin laki-laki, alasan dia asik. Onderdilnya perempuan bukan? Ambil juga pakai belanwir saja saya bilang. Taruh di atas papan, pakai belanwir. Semprot. Jelas ya? Ini kan aneh-aneh orang sekarang. Ingin memperbaiki tapi merusak. Ingin mengobati tapi menambah penyakit. Subhanallah. Semoga Allah menjaga dari fitnah-fitnah ini. Jelas ya? Jadi pakai belanwir. Ya, lagi operasi itu belanwir saja dipakai. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menutup dulu majelis yang lain Zoom. Kita sama-sama membacakan doa kepada majelis. Sahabat-sahabat yang melalui Zoom, kita tutup kajian ini. Insya Allah rekaman akan disebarkan melalui WA Group serta posting di channel YouTube Islam Madinah TV, Islam Madinah TV, sebagaimana semua rekaman kajian lainnya. Kita ucapkan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ibu-ibu jangan baca itu buat di Zoom.